وشر الأمور محدثاتها إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Pengajian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar ini. Telah mendekati pertengahan Ramadan. Kita baru memasuki Ramadan. Puasa berapa? 12? Puasa ke-12 malam 13 sebentar. Sudah 12 jam. Saya tanya, terasa tidak? Tidak. 12 ini sudah lewat 12. Sebentar takbiran saudara. Hati-hati, ada doa Rasulullah SAW akan pastinya celaka orang yang Ramadan lewat sementara dosanya tidak terampuni. Hati, ada doa Rasulullah SAW terhadap orang yang Ramadan lewat sementara dosanya tidak terampuni. Itulah selalunya Ramadan merupakan tantangan bagi kita untuk semakin memperbaiki amalan kita, mendapatkan kemuliaan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita yang telah sampai pada pembahasan syubhat selanjutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, "Walil musyrikin syubhatun ukhra." Orang-orang musyrik memiliki syubhat yang lain. Lewat banyak syubhat, keraguan-keraguan yang dilontarkan oleh orang-orang musyrik agar supaya kita minimal tidak menggubris kesyirikan yang mereka lakukan dan menganggapnya boleh juga. Tapi bagi orang yang berilmu, syubhat ini adalah perkara yang semakin meyakinkan mereka akan benarnya ilmu dan bahwa jalan keselamatan itu ketika hamba berada di atas jalan ilmu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa syubhat kali ini? Yaqulun inna an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ankara ala Usama qatl man qala la ilaha illallah. Wa kadzalika qawluhu umirtu an uqatila an-nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Wa hadithu ukhra fil kaffi amman qalaha wa muradu haula'il jahala anna man qalaha la yukfar wa la yuqtal walau fa'ala ma fa'al. Beliau rahimahullahu ta'ala mereka orang-orang musyrik mengatakan, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingkari Usama radhiyallahu anhu, Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, atas pembunuhan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Dan pula sabda Nabi SAW, saya diperintah untuk memerangi manusia
sampai mereka mengatakan la ilaha illallah. Artinya kalau sudah ucapkan la ilaha illallah, tidak boleh diperangi, tidak boleh dibunuh. Demikian pula hadis-hadis yang lain yang kandungannya menahan terhadap orang yang telah mengucapkan la ilaha illallah. Keinginan mereka terhadap hadis-hadis ini. Kata Syekh, keinginan mereka orang-orang bodoh ini, kalau sudah ucapkan la ilaha illallah, maka dia tidak akan kafir. Dia tidak boleh dibunuh walaupun melakukan apa yang dia lakukan. Walaupun melakukan apa yang dia lakukan. Baik. Dua hadis yang disebutkan dan yang lainnya disebutkan secara global, hadis-hadis yang semisal ini. Hadis yang pertama, hadis Usama, kisah Usama bin Zaid radhiyallahu anhu. Sebuah peperangan berhadapan dengan musuh kaum musyrik. Hasil Usama radhiyallahu anhu hasil mendesak musuh ini. Di sanalah musuh ini mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia nyatakan keislaman. Tapi Usama tidak boleh, tetap dibunuh. Menyangka ini ucapkan ini sekedar mau lari ini dari kematian. Peristiwa ini pun sampai kepada Rasulullah SAW. Maka apa kata Nabi SAW? Apakah kau bunuh dia setelah dia ucapkan la ilaha illallah? Bertakuti Usama. Kalau Usama mengatakan, seandainya saya tidak dilahirkan ketika itu, apa yang semakna dengan menyesal. Dalilnya, kan kemana dalil ini? Kalau orang sudah ucapkan, maka tidak boleh kafir. Sudah ucapkan, kamu kafir. Orang ucapkan, kamu hukumi, boleh dibunuh. Teknik pendalilannya. Terserah dia lakukan apa, dia lakukan apa. Yang jelas dia sudah ucapkan. Ini mereka ingin. Dan pula hadis, saya diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka menyatakan la ilaha illallah. Artinya, kalau sudah ucapkan la ilaha illallah, berarti apa? Gugur perintah untuk memerangi manusia. Ini makna hadis ini. Mereka arahkan kemana? Tidak boleh dibunuh kalau orang sudah ucapkan, walaupun apa yang dilakukan. Kata Syekh rahimahullah ta'ala, fayuqalu lihaula'il musyrikin al-juhal. Dikatakan kepada orang-orang musyrik, orang-orang bodoh ini, orang musyrik, memang adalah orang-orang bodoh. Makanya zaman itu dikatakan dengan zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Dan ingat, kebodohan itu ada dua. Ada kebodohan dan ada kebodohan yang berlipat. Sebodoh ketika seseorang tidak mengetahui kebenaran, ini bodoh. Dan bodoh yang berlipat ketika sudah tidak tahu kebenaran, justru yang dia tahu dan dia yakini sebagai kebenaran lawan dari kebenaran, yaitu kebatilan. Ini bodoh yang berlipat. Yang pertama, bodoh yang pertama, memungkinkan ketika dijelaskan kebodohannya, dia akan mengikuti kebenaran, dia akan mengikuti ilmu. Adapun yang kedua, maka berat. Yang kedua ini, harus dituntaskan dulu keyakinan batil dia. Bukan hanya sekedar menjelaskan kebenaran.
Tetapi harus dijelaskan pula batinnya keyakinan dia atau paham dia terhadap apa yang dia pahami, terhadap kebatilan yang dia anggap sebagai kebenaran. Diberitahu kepada mereka, maklum anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qatala al-yahuda wa sabahum wa hum yaquluna la ilaha illallah wa anna ashab Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam qatalu bani Hanifah wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yusallun wa yad'un al-Islam wa kadzalika alladziina harraqahum Ali ibn Abi Thalib bin nar. Ini jawaban sisi pertama. Kata beliau, sangat diketahui sudah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi orang-orang Yahudi. Mereka tawanan mereka jadi budak atau serah hukumannya. Sementara orang Yahudi itu juga mengucapkan la ilaha illallah. Mengucapkan la ilaha illallah. Makanya mereka dikatakan ahli kitab. Dan kandungan kitab-kitab yang turun sebelumnya adalah la ilaha illallah. Tapi rusak sudah agamanya, melakukan kesyirikan. Sama dengan orang-orang musyrik yang mengaku umat Muhammad SAW. Mengucapkan juga la ilaha illallah ini, tapi musyrik. Orang Yahudi di zaman Nabi SAW membaca Taurat. Tapi sudah dikaburkan, sudah mereka ganti. Mereka mengucapkan la ilaha illallah. Dan Allah tetap masih mengatakannya ahli kitab. Punya ilmu tentang kitab. Dengan ucapan la ilaha illallah, terus Nabi SAW kalau gitu salah karena memerangi orang Yahudi. Kalau sesuai dengan pendalilannya kan? Dan pula sepeninggal Rasulullah SAW, para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerangi Bani Hanifah. Mereka Bani Hanifah ini bersyahadat, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Bahkan mereka sholat dan mereka mengaku muslim. Tetap diperangi. Pelanggaran. Ada perbuatan yang mengharuskan la ilaha illallahnya tidak bisa menjaga darahnya. Pula orang-orang yang dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu. Ini orang-orang Syiah yang sekarang mengaku sebagai pengikutnya Ali radhiyallahu anhu. Dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu. Di zamannya Ali radhiyallahu anhu. Ali sampai membakarnya sebab kesalahannya tidak bisa dimaafkan lagi. Tidak bisa diarahkan lagi, tidak bisa dituntun lagi. Sebab sampai mengangkat Ali sudah menjadi Tuhan. Dan yang memasukkan ilmu kepada orang-orang ini sampai bersikap dengan sikap berlebihan kepada Ali radhiyallahu anhu adalah Abdullah bin Sabah, salah seorang Yahudi yang masuk ke dalam Islam, ingin merusak Islam. Metode ini pula yang digunakan oleh orang-orang Yahudi merusak agama Nasara. Rusak agama Nasara. Memasukkan orang-orang yang dianggap sebagai tokoh agama, Paulus dan yang semisal itu, tapi untuk merusak agama Nasara. Radhiyallahu anhu akhirnya membakar mereka. Padahal ini bersyahadat, sholat, berperang, membela penguasa. Ali radhiyallahu anhu mereka bela.
penguasa, melawan orang-orang Khawarij. Tetap dibakar oleh Ali radhiyallahu anhu. Hukum membakar ini diselisihi oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Hukumannya dalam bentuk membakar. Tapi hukumannya dibunuh, tidak ada perselisihan. Sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mempunyai hadis bahwa Nabi SAW bersabda, tidak ada yang menyiksa dengan api kecuali Rabbnya api, pemilik api. Yang menyiksa dengan api hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau membunuh semut dengan api itu tidak boleh. Semutnya ambil kebakar kok. Tapi beda dengan membakar di sawah ya, kemudian ada yang mati, sebab dia tidak dimaksudkan untuk membakar. Dalam ilmu pertanian sebenarnya lebih bagus tidak dibakar. Ilmu pertanian yang sekarang yang lebih mengandalkan supaya alam lebih baik. Sebab dengan pembakaran dia akan semakin menambah efek negatif dari pemanasan global. Ditambah itu kerusakan pada tanah. Walaupun ada manfaatnya, tetapi manfaat yang sekilas. Dari hasil pembakaran itu memang cepat menumbuhkan. Tetapi semakin sering dibakar maka tanah akan semakin kurus. Beda dengan yang tidak dibakar. Tanamannya dibiarkan lapuk. Kemudian dengan pengolahan sawah dibiarkan layu. Berproses. Akhirnya zat-zat yang baik ini kembali ke tanah. Hancur di tanah. Ini prosesnya lambat, tetapi semakin bertambah tahun maka tanah semakin subur. Sehingga memungkinkan sama seperti kondisi tanah di awal-awal orang menanam tidak terlalu memerlukan pupuk. Jawaban pertama. Apakah kita mengira bahwa Nabi SAW salah karena melarang orang-orang Yahudi karena mereka mengucapkan la ilaha illallah? Apakah kita mengatakan para sahabat Nabi SAW salah? Ali radhiyallahu anhu yang dibenarkan oleh para sahabat dan tabi'in. Apa yang dikatakan salah? Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an." Orang-orang yang pertama masuk dalam Islam dari kalangan muhajirin dan ansar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan cara yang baik. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengikuti mereka. Mau disalahkan? Tidak mau mengikuti mereka? Kemudian kata beliau, "Wa haula'il jahala muqirruna anna man ankara al-ba'tsa kafar wa qutil walau qala la ilaha illallah wa anna man jahada syai'an min arkanil Islam kafar wa qutil walau qalaha fakaifa la tanfa'u idza jahada far'an min al-furu' wa tanfa'u إذا جحد التوحيد الذي هو أصل دين الرسل ورسول." Ilzam, pendalilan ilzam yang kuat. Dan mereka orang bodoh ini mengakui bahwa kalau ada orang mengingkari hari berbangkit kafir dan hukumannya dibunuh walaupun dia ucapkan la ilaha illallah. Mereka akui juga. Kalau ada orang yang mengingkari rukun-rukun Islam, memang ingkari setelah tahu yaitu rukun Islam, dia tetap ingkari. Dia dikafir, dibunuh walaupun dia ucapkan la ilaha illallah walaupun. Ini mereka akui. Dari pengakuan ini beliau ingin menghantam mereka, memahamkan mereka bahwa mereka salah, yaitu bagaimana la ilaha illallah ternyata tidak bermanfaat jika mengingkari perkara yang semisal ini. Sementara la ilaha illallah masih bermanfaat ketika seseorang mengingkari tauhid yang merupakan asal agama semua rasul dan puncak agama mereka. Perkara yang paling penting dalam agama. Yang lebih hebat dari semua tadi. Yang lebih hebat dari semua rukun Islam.
Kalau rukun-rukun yang lainnya kamu akui, kalau diingkari maka kafir, walaupun diucapkan la ilaha illallah. Terus, kalau gugur tauhidnya, diingkari la ilaha illallah, kemudian kamu anggap tidak kafir. Kebodohan betul jemaah. Mengkafirkan itu, maka harus lebih mengkafirkan orang yang mengingkari tauhid, walaupun dia ucapkan la ilaha illallah. Sebab tauhid adalah asal agama semua nabi dan Rasulullah Subhanahu wa taala. Dari sini sudah jelaskan syubhatnya. Iya. Hanya tetap beliau jelaskan kemana makna hadis itu. Walakin a'da Allah ma fahimu makna hadis. Hanya saja kata beliau, musuh-musuh Allah ini tidak memahami makna hadis-hadis ini. Mereka tidak memahami hadis, akhirnya menempatkan hadis tidak pada tempatnya. Di syubhat-syubhat yang telah lewat, kita insyaallah taala sudah berpengalaman dan betul-betul tahu bahwa pelaku kejahatan itu berdalil. Juga berdalil dengan apa? Dalil-dalil yang sahih, Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih. Berdalil. Tetapi apa? Di mana kesesatannya? Salah dalam memahami pendalilan. Akhirnya salah dalam bersikap. Salah dalam memberikan hukum. Kemudian belum menjelaskan hadis ini. فأما حديث أسامة فإنه قتل رجلا ادعى الإسلام بسبب أنه ظن أنه ما ادعى الإسلام إلا خوفا على دمه وماله والرجل إذا أظهر الإسلام وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك وأنزل الله تعالى في ذلك يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا أي فتثبتوا فالآية تدل على أنه يجب الكف عنه والتثبت فإذا تبين منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قتل لقوله تعالى فتبينوا ولو كان لا يقتل إذا قالها لم يكن للتأديب معنى. Kata beliau rahimahullah, adapun hadis Usamah bin Zaid dari budak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anak dari Zaid. Zaid itu kekasih, budak yang dicintai oleh Nabi sallallahu, dan Usamah juga adalah anaknya dicintai juga oleh Nabi sallallahu. Jadi anaknya kekasih Nabi SAW. Orang yang dicintai, anaknya orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Usamah lah yang ditunjuk oleh Nabi SAW untuk memimpin peperangan besar yang di dalamnya terdapat Umar, terdapat Khalid bin Walid, bahkan terdapat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Usamah sebagai pemimpinnya. Memimpin peperangan menghadapi negeri ahli kuasa ketika itu, orang kafir. Nabi tetapkan beliau, dan pasukan ini telah mapan. Firman Allah Subhanahu wa taala telah pasti Rasulullah sallallahu pun wafat. Nabi sallallahu wafat. Wafatnya Nabi sallallahu goncang. Sahabat saja terdapat kegoncangan, tapi kemudian ditenangkan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Walhasil terpilih khalifah. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menjadi khalifah kaum muslimin. Kemudian orang-orang yang lemah Islamnya ini murtad. Mulai kelompok orang-orang murtad. Ada yang mengaku nabi. Macam-macam kekacauan di berbagai negeri Islam. Siapa akan pasukan ini? Sementara menghadapi orang-orang murtad di sekeliling Madinah, ini luar biasa repotnya.
Gimana kalau mereka menyerang Madinah? Para sebagian sahabat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu sebagai khalifah, agar supaya membatalkan pengiriman pasukan, mengurus keadaan negeri Islam. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terkenal dengan siddiq, pembenarannya. Akan pernah mau merubah apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Apapun ditetapkan oleh Nabi SAW, beliau benarkan dan benarkan, yakin dan yakini di sanalah kebaikan, di sanalah kebahagiaan. Pun kadang akal tidak mampu menjangkau di mana titik kebahagiaan. Pasukan ini dikirim. Beliau minta kepada Usama agar supaya Umar radhiyallahu anhu ini tinggal, tidak ikut dalam musuh. Pantai di Madinah. Lihat kekacauan di negeri Islam. Bagaimana kalau Madinah diserang? Kira-kira siapa yang bisa menahan pasukan pemberontak, orang-orang murtad? Tapi tetap pasukan ini dikirim. Pasukan yang besar dikirim melewati tempat-tempat orang-orang yang bermasalah. Didengar sampai ke tempat-tempat lain yang tidak dilewati oleh orang-orang yang bermasalah. Terus, apa jemaah? Gerakan pemberontak ini takut sendiri. Sebab dalam keadaan seperti ini, mereka dalam keadaan seperti ini, lihat di antara hikmah Allah. Dalam keadaan seperti ini, ternyata mau memerangi, mau menyerang negara yang luar biasa hebatnya, berlipat-lipat, puluhan bahkan ratusan kali lipat dari kekuatan kita. Ini mau diserang. Apalagi kalau kita ini. Madinah ini sudah kekuatannya melemah. Tapi dengan strategi ini, melihat ini luar biasa. Takut mereka. Alhamdulillah, gerakan pasukan Usama berhasil mendapatkan kebaikan. Kemudian pulang dalam keadaan orang-orang memberontak mudah ditaklukkan. Selesai. Riwayat ini menjelaskan bahwa mengikuti sunnah Rasulullah SAW adalah keselamatan, adalah kemuliaan. Akal jamaah, pikiran, sangkaan-sangkaan, hawa nafsu, apa yang dirasa, itu tundukkan seluruhnya. Ikuti apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan melalui Rasulnya. Tidaklah orang celaka kecuali mengikuti dua ini. Iyattabi'una illa dhann wa ma tahwal anfus. Mereka tidak mengikuti kecuali hanyalah abdan, sangkaan. Yang mereka anggap pikirannya lebih bagus, pikirannya menurut saya kayaknya begini lebih bagus. Walaupun bertentangan, jelas-jelas bertentangan dengan ayat dan hadis. Kayaknya ini lebih bagus. Padahal jelas-jelas bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu. Kayaknya ini lebih baik, kayaknya ini lebih besar maslahahnya. Lah, ini jalan kesesatan. Dan Allah telah jelaskan, kesesatan itu di atas ini, mengikuti dhon. Dan apalagi, wa ma tahwal anfus. Apa yang merupakan kesenangan jiwa. Sini banyak-banyak orang tarekat. Apa yang enak, apa yang sesuai dengan perasaan. Kayaknya kalau saya melakukan ini enak rasanya. Kayaknya kalau saya melakukan ini nikmat rasanya. Tidak mulai kembali kepada ini sesuai dengan petunjuk Nabi SAW atau tidak? Tidak. Pegang di atas sunnah adalah keselamatan. Tundukkan diri, pikiran, keinginan kita di atas sunnah. Maka apa? Pikiran akan tertentu. Pikiran ini akan tertuntun menjadi apa? Pikiran yang terhebat. Dan perasaan ini akan tertuntun merasakan nikmat yang tiada tandingannya, mengalahkan nikmat orang-orang yang mereka anggap lebih nikmat daripada nikmat ini. Kalau ikut sunnah, makanya mereka dipuji dengan apa? Ulul albab, orang-orang yang berfikir. Dan mereka yang mampu merasakan manisnya iman yang sebenarnya ketika berada di atas jalan yang benar. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan orang-orang yang beriman itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih luar biasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mereka yang merasakan manisnya iman itu mengalahkan yang lainnya. Usamah radhiyallahu anhu yang berada dalam kisah ini telah disebutkan, beliau membunuh seorang lelaki yang mengaku Islam dengan sebab
beliau menyangka bahwa dia mengaku Islam, berla ilaha illallah, itu semata karena takut mengkhawatirkan darahnya dan hartanya. Ini sangkaan Usama. Sementara seorang, ini hukum Islam ya, dalam Islam seseorang jika telah menampakkan Islam, maka wajib menahan sampai jelas bahwa penampakannya itu menyelisihi apa yang diakui. Terus sama kan belum? Iya. Orang baru menyatakan la ilaha illallah, dia langsung hukumi bahwa ini tidak benar la ilaha illallah. Belum tentu. Di situ Nabi SAW salahkan Usama radhiyallahu anhu. Hukum dalam Islam ketika orang menampakkan Islam, jangan hukumi hatinya orang. Nah, ini pura-pura saja ini Islam. Tidak boleh. Kalau mereka sudah nampakkan Islam, terima. Harus perlakukan sebagai orang Muslim. Sampai kalau dia sendiri yang menampakkan, ternyata bukan Islam yang dia mau. Dia menampakkan kekafiran. Itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan tentang peristiwa ini. Surah Nisa ayat 94. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabatum fi sabilillahi fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian berperang memukul di jalan Allah, membunuh di jalan Allah, fatabayyanu, maka perjelas. Pak Nasai. Fatabayyanu artinya fatatabbatu, perjelas. Harus jelas. Kamu jangan-jangan membunuh seorang muslim. Jangan-jangan kamu yang akan kamu bunuh ini orang yang tidak boleh dibunuh. Harus perjelas. Urainya banyak ya, memperjelas ini ya. Perjelas. Harus perjelas sesuai dengan aturan. Sebab apa dalam Islam apa? Tidak boleh membunuh anak-anak. Boleh membunuh wanita. Tidak boleh membunuh rahib-rahib yang kerjanya di masjid saja, di rumah-rumah ibadahnya saja mereka. Yang tidak ada hubungannya dengan peperangan. Perjelas ya. Setelah selesai peperangan, kemudian Nabi mengontrol siapa yang dibunuh dari kalangan musuh. Ternyata ada anak-anak. Maka Nabi SAW mengatakan tidak pantas yang seperti ini dibunuh. Marah, mengatakan tidak pantas yang semisal ini dibunuh. Dianya dalam Islam. Fatabayyanu, perjelas. Masuk dalam makna fatabayyanu, perjelas. Ya, sehubungan dengan peristiwa ini. Perjelas. Orang sudah nampakkan Islam, kamu bunuh. Fatabayyanu, perjelas. Artinya apa? Ayat ini menunjukkan wajib menahan, memperjelas. Maka jika telah jelas ternyata dia melakukan kekafiran yang menyelisihi Islam, baru bisa dibunuh. Ada yang bisa dibunuh. Firman Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu. Jika kalian berperang membunuh di jalan Allah, fatabayyanu, maka perjelas. Artinya apa? Tidak boleh dibunuh jika dia mengucapkan ya Allah. Artinya dia. Artinya harus perjelas. Dan kalau sudah jelas ternyata dia menyelisihi Islam, maka boleh dibunuh. Saya di sini makna memperjelas. Kalau seandainya maknanya tidak boleh dibunuh sama sekali, walaupun dia sudah ucapkan selamanya tidak boleh dibunuh, untuk apa dikatakan fatabayyan? Harusnya ayatnya tinggal mengatakan jika kamu berperang membunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka kamu tidak boleh membunuh yang mengucapkan. Tidak perlu lagi mengatakan fatabayyan. Dan ketika dikatakan fatabayyanu, artinya apa? Ketika jelas maka apa? Maka disitulah semakin jelas dia dibunuh atau tidak. Sini makna hadis Usamah radhiyallahu anhu. Dan di sini kita dapat memahami bahwa jalur syubhat orang-orang musyrik di sini, lihat jalur syubhatnya. Mereka berdalil dengan hadis Usamah dan mengatakan kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka apa? Tidak boleh dibunuh. Sampai di sini benar? Sampai di sini benar? Benar.
Hanya kemudian ya di sini ini sesatnya. Walaupun mereka melakukan apa? Datang ke kuburan meminta minta wasilah kepada Rasulullah, molong, cerak, mengalirkan ini, bernazar kepada selain Allah, melakukan ibadah kepada selain Allah, menggugurkan tauhid. Tetap tidak boleh. Nah, di sini batinnya. Tidak mau mengatakan, mereka ingin menyalahkan orang-orang yang mengatakan bahwa orang yang mendatangi kuburan, meminta kepada penghuni kubur, meminta kepada Nabi Muhammad SAW adalah kesyirikan. Keluar dari agama. Kalau dia tidak mau taubat, hukumannya dibunuh. Ini hukumnya. Tapi ingat, yang membunuh penguasa ya, bukan tiap-tiap orang membunuh. Coba nantinya. Mereka tidak mau terima hukum ini. Dengan dalil apa? Mereka sudah ucapkan la ilaha illallah, kamu kafirkan. Sementara Nabi SAW marah sama Usama. Padahal ini orang yang dicintai oleh Nabi SAW. Tetap Nabi marah kepadanya karena membunuh orang yang mengucapkan la ilaha illallah. Kau mengatakan hukumannya boleh dibunuh. Jalur syubhat ini memakai sebahagian ilmu dari hadis ini untuk apa? Untuk memasukkan kesesatan. Begini model syubhat, keraguan. Ada juga memang syubhat biar orang bodoh tahu bodohnya ini. Ada juga syubhat. Seperti syubhatnya orang yang baca barzanji. Mana dalilnya baca barzanji? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Di sini perintah membaca. Kalau begitu, boleh baca barzanji. Ini biar orang tidak belajar kan tahu ini. Ini dong ini dengan syubhat ini. Itu orang Mesir ini disidrat ini nih. Didapat dalilnya. Sidratnya saya dapat dalilnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau ini ya mendinglah buat syubhat. So, kalau kita tidak cermati juga kita akan kalah. Masa mau katakan ini kafir? Apalagi orang yang sudah datang ke kuburan langsung, ayo kamu ucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Kamu saya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kamu katakan kafirin, terus kamu apakan hadis Usama? Nabi sampai marah orang yang marah sama Usama, orang yang Nabi cintai. Karena membunuh. Nabi katakan, apakah kamu bunuh setelah dia ucapkan la ilaha illallah? Kamu bunuh setelah dia ucapkan kalimat itu? Kalimat yang sangat luar biasa ini. Sementara orang yang ada di hadapan ini menyatakan asyhadu an la ilaha illallah, kamu katakan kafir? Coba lihat dalilnya, hebat dalilnya. Kita tidak pernah mengatakan kafirnya orang karena mengatakan la ilaha illallah, bukan karena itu. Kafirnya karena melakukan perbuatan yang menggugurkan la ilaha illallahnya. Hikmahnya karena itu. Hati-hati pengembangannya. Kalau di majelis kita syubhatnya sudah terbongkar. Kalau di majelisnya mereka, apa kata mereka sama orang-orang? Itu pengajian di sana itu mengkafirkan orang yang mengatakan la ilaha illallah. Itu yang tersebar. Begitu caranya penyebaran. Supaya mempengaruhi orang. Pengajian di sana itu menghukumi, mengkafirkan kaum muslimin. Kafirkan kaum muslim, masa orang muslim dikafirkan? Masa orang yang mengatakan la ilaha illallah dikafirkan? Padahal pembahasannya apa? Mengkafirkan orang yang melakukan perbuatan keluar dari Islam, mengkafirkan orang yang melakukan pembatal syahadat, menyatakan musyriknya orang-orang yang melakukan kesyirikan, syirikan akbar yang keluar dari agama. Di sini pembahasannya. Itu metode penyebaran. Untuk mempengaruhi orang seperti itu caranya. Sama dengan kalau misalnya ada kelompok yang kita sebut dalam pengajian dan kita jelaskan ucapannya, dari mana bukunya, ini ucapannya, kemudian kita bahas ucapannya itu. Kita bahas ucapannya dan ternyata ucapannya ucapan kekafiran, ucapan bid'ah, ucapan ini hukumnya, jelas dalilnya. Tersebar keluar di mana?
bahwa di sana mengkafirkan kelompok ini. Itu hukumnya. Saya tidak mau lagi apa ucapannya, apa pembahasannya. Kemudian pengembangannya gimana? Pengembangannya gimana? Kamu kan kelompok saya. Jadi kita ini sudah dikafirkan. Nah, di situ pengembangannya. Nah, kita ini sudah dikafirkan. Nah, sehingga kalau ketemu, sudah. Iya, mereka tidak akan mau salam, sebab kita sudah dikafirkan. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya, kata beliau, wa kadzalika al-hadithul akhar wa amsalu, ma'nahu ma dzakarna, anna man azhara at-tauhid wal islam wajib al-kaffu anhu ila an tabayyana minhu ma yunaqidu dhalika. والدليل على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. والدليل على هذا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله وقال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وهو الذي قال في الخوارج أينما لقيتموهم فاقتلوهم لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلا وتسبيحا حتى أن الصحابة يحقرون أنفسهم عندهم وهم تعلموا العلم من الصحابة فلم تنفعهم لا إله إلا الله ولا كثرة العبادة ولا ادعاء الإسلام لما ظهر منهم مخالفة الشريعة. Demikian pula hadis yang lain dan yang semisal hadis ini, kata beliau, maknanya adalah sebagaimana yang kami telah sebutkan, bahwa orang yang menampakkan Islam, menampakkan tauhid, menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, itu wajib menahan tangan darinya sampai jelas perkara